Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya di channel Agus L72. Semoga saya menemui kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha-usaha kalian. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat atau ya setidaknya kita bisa memantau perkembangan bonsai-bonsai yang ada di salah satu sisi dari halaman rumah saya, yaitu di depan teras rumah yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang ada di depan ini, dan kemudian di sebelah sini. Nah, saya kira dengan membahas atau melihat-lihat keadaan bonsai yang ada di sekitar halaman ini sudah cukup durasi waktu yang bisa kita gunakan untuk berbagi. Baiklah teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya mulai dari sisi sebelah kanan dari teras rumah saya. Di sini terlihat sebuah bonsai cemara yang dulunya saya cangkok dari rumah teman sekitar 1,5 tahun yang lalu, dan keadaannya sekarang seperti ini. Kita lihat detailnya. Nah, ini sebenarnya kan saya cangkok dari pohon induk yang hanya batang lurus-lurus saja, dan kemudian karena kita dapat minta istilahnya, jadi kita bentuk dan wiring sehingga keadaannya jadi seperti ini. Dan ini saya kira ya lumayanlah untuk menghiasi halaman rumah kita, sehingga ada yang kita lihat pada saat pagi, siang, sore, ataupun malam hari sebagai teman ngopi kita. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah bonsai serut yang saya tanam dari biji. Ini usianya kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun menjelang 2 tahun. Sama juga seperti ini. Ya, memang terkenal sekali kalau serut itu pertumbuhannya sangat lambat. Dan saya bentuk menjadi bonsai cascade. Nah, ini ada bonsai-bonsai mini, bonsai dolar seperti ini. Saya tempatkan di sini karena lahan sudah sangat terbatas, dan hanya saya letakkan begitu saja di tempat-tempat yang mungkin bisa kita gunakan untuk meletakkan bonsai-bonsai atau bahan-bahan bonsai kita. Nah, kita geser lagi ke sebelah ini, sancang ya dengan style semi cascade. Dan sebenarnya ini sudah pernah rimbun banget dan banyak ranting-ranting yang mati, sehingga ya keadaannya seperti ini. Ya, kita pelihara dan upayakan nantinya bisa lebih baik lagi penampilannya, walaupun banyak mengalami kerusakan. Dan kemudian di sebelahnya adalah jeruk kingkit dengan style cascade. Seperti ini keadaannya. Ini usianya sudah 1,5 tahun juga. Jadi rata-rata bonsai di sini 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kemudian ini adalah saing simbur super mikro Vietnam yang saya bentuk dengan gaya twin dan 1 batang slanting. Kemudian ini adalah sancang dengan ukuran situ, sancang mame, ini juga sancang mame. Nah, kemudian ini masih diproses dan belum dipindahkan ke pot, tapi sebenarnya sudah mulai bisa dipindahkan di pot ya, karena kita menunggu dulu pot belum ada, jadi kita tempatkan hanya di polybag. Jadi sebenarnya pot-pot yang saya gunakan ini ya belum pas, karena ada ukuran-ukuran dari bonsai kita terlalu kecil, jadi masih terlihat kebesaran pot ya. Ya, nanti kalau kita sudah ada dana baru kita akan pindahkan ke pot yang lebih pantas lagi, yang lebih layak atau lebih cocok.
Kemudian di sini kita lihat ini ada bonsai serut dengan style multiprang atau connecting root. Ya, bonggolnya jadi satu, kemudian batang-batang tumbuh hampir sama besar, dan saya coba untuk membentuknya dengan as berada di tengah-tengah, dan ukurannya paling tinggi. Jadi batang yang paling besar kita gunakan sebagai as untuk menjadi puncak utama, dan masing-masing dari batang-batang ini membawa atau kita bentuk puncaknya masing-masing atau mahkota masing-masing. Nah, ini mahkotanya tersendiri. Kemudian batang yang di sini juga kita bentuk mahkotanya tersendiri, di belakang juga demikian. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu, seolah-olah ini menjadi satu rumpun yang tertata dengan baik. Dan ini sebenarnya sudah layak untuk dimasukkan ke dalam pot bonsai. Nah, sebelahnya lagi ini ada bonsai serut. Sama juga sebenarnya pada dasarnya, karena bahan-bahan yang saya miliki dahulu adalah bahan pemberian dari teman. Jadi saya mencoba untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Walaupun bahan-bahan yang diberikan adalah bahan-bahan yang lurus-lurus atau sulit untuk dibentuk, tapi dengan kesabaran kita mengerjakan, melewati proses sehingga terbentuklah bonsai dengan bentuk-bentuk yang lebih menarik untuk dipajang di halaman rumah kita. Nah, kalau yang ini baru saja saya gabung kimang, gabung batang, jadi masih menunggu proses. Ini baru saja 2 minggu saya lakukan gabung batang, jadi prosesnya masih panjang. Ya, belum terlihat ada batang-batang yang nempel, ini baru saja. Oh ya teman-teman, untuk usia dari serut ini kurang lebih sudah 2 tahun. Nah, kemudian kita ke sebelahnya lagi. Di sini ada bonsai yang lebih unik lagi, di mana batangnya ini meliuk mengitari batu, dan kita sebut dengan bonsai dengan style on rock. Ya, walaupun ini seolah hanya menempel saja, tidak ada akar yang menyekram, tapi bersandar pada batu karangnya. Dan ini pun batu karang yang saya gunakan, ini banyak tempelannya. Saya buat tempelan seperti ini tempelan. Kemudian karena batangnya begitu unik dan kemudian batu yang saya gunakan itu terlalu renggang, jadi terlalu banyak celah sehingga kurang menarik. Jadi saya gunakan tempelan-tempelan untuk membuatnya lebih erat lagi, menyandar pada batu seperti di sini. Ini juga tambahan ini. Jadi dulunya lubang ini, dan sekarang sudah terlihat batangnya seolah-olah melilit batu. Nah, seperti ini penampakannya. Dengan style serut on the rock semi cascade ya. Kemudian di sebelahnya ini ada bonsai saing simbor super mikro Thailand. Jadi ini masih program, akar masih diprogram juga. Kemudian ada 2 cabang yang harus kita cangkok, dan ini masih dikerat saja, belum diisi media cangkoknya. Mungkin beberapa hari saya akan gunakan media cangkok dan dibungkus, sehingga kita mempunyai bahan saing simbor ini. Memang agak sulit membesarkan bonsai saing simbor ini, karena saing simbor ini terkenal sangat lambat pertumbuhannya. Ya, rata-rata bonsai super mikro adalah bonsai-bonsai yang sulit untuk membesar, tapi kita harus sabar sehingga nanti kita memperoleh batang yang ideal untuk kita jadikan bonsai. Nah, seperti ini misalnya, ini saya sudah persiapkan dengan 1, kemudian ini terusan ke arah mahkota, tapi karena masih ada cabang yang belum dipotong atau dipres, maka saya biarkan dulu di sini. Kemudian nanti kita akan tekuk mengarah ke tengah, jadi ada
pergerakan yang meliuk. Dan kita harapkan nanti di sebelah sini, yang ini kita los sehingga membentuk perlenganan dan gerak dasarnya akan terlihat. Oke, kita beralih ke sebelahnya lagi. Nah, ini adalah bonsai iprik ya. Iprik disambung dengan dolar yang dulunya adalah hasil cangkok ala kadarnya ujung dari iprik. Jadi ini sebenarnya hasil cangkok dari cangkok asal ya. Saya lakukan waktu itu cangkok asal dan kemudian saya sambung yang paling atas karena batang bawahnya terlalu panjang, sehingga saya gunakan ujungnya saja untuk menjadi sebuah bonsai dan kita cangkok, dan ternyata tumbuh dengan baik dan tumbuh subur. Jadi daunnya sudah mulai mengecil. Nah, seperti ini kira-kira. Ini sudah mulai mengecil dan style yang saya bentuk dari bonsai ini adalah twin trunk. Dan sebenarnya nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam pot, ini akan saya gunakan seolah-olah menjadi konsep kereta kencana. Jadi pot yang nanti digunakan selebar ini sampai di sini kira-kira. Kemudian ini agak naik. Ya. Kemudian kita memelihara beberapa sulur di sini. Seperti yang ini sudah tumbuh sulur. Ya, seperti ini sudah tumbuh sulur. Dan kita nanti rencanakan biar bisa di sini tumbuh beberapa sulur. Kalau misalnya tidak tumbuh, kita bisa tempel sulur atau akar. Nah, seperti ini penampakannya. Kemudian kita beralih lagi ke sebelahnya. Nah, ini adalah bonsai serut twin trunk. Bonsai serut twin trunk dengan bentuk seperti ini ya, karena bahannya seperti apa adanya. Jadi lurus-lurus, agak bengkok ya, membentuk bengkokan ke arah kiri. Jadi kita sesuaikan dengan arahnya, dan juga sebenarnya perakarannya kurang bagus sih. Hanya kanan kiri, dan kemudian ada akar kecil di sini. Ya, nanti kita upayakan pada saat kita tempatkan di pot ceper itu dikemas dengan baik sehingga nanti akan terlihat lebih kokoh lagi. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, ini perlenganan satu dari batang utama. Batang utama adalah batang yang lebih tinggi. Nah, ini kita sempat ngelos juga ya. Dan sekarang besarnya sudah seperti ini. Tapi sebenarnya masih kita butuh untuk pembesaran. Hanya saja kita sudah potong. Dan kemudian salah satu dari tunas yang tumbuh di sebelah sini, yang ini masih kita los ya, untuk mendapatkan anak cabang yang lebih besar lagi. Kemudian kita lihat sampai di atas, sampai kepada puncaknya seperti ini. Jadi tidak saling tumpang tindih dengan batang yang kedua. Batang kedua yaitu batang yang lebih pendek dengan cabang percabangan yang satu. Ini cabang satu, kemudian cabang dua, kemudian di sana ada backnya, kemudian di sini ini adalah puncaknya. Jadi puncaknya itu bertingkat atau menumpuk. Puncak utama, puncak kedua, dan kemudian kita bentuk tajuk-tajuk yang membuatnya lebih menarik. Nah, ini kurang lebih usianya 1,5 tahun juga. Kemudian ini adalah Hokianti mikro atau Hokianti lokal, Hokianti buah. Nah, ini buahnya. Nah, ini sebenarnya bukan program bonsai yang istimewa, tetapi asal kita bentuk saja. Dan sebenarnya usianya sudah sangat lumayan ya, sama seperti serut, jadi kurang lebih 2 tahun. Jadi rata-rata pohon di sini usia yang paling lama yaitu 2 tahun, dan sama seperti bonsai ini juga berusia kurang lebih 2 tahun dan masih seperti ini. Dan saya gunakan beberapa pohon-pohon kecil untuk digabung batang karena bentuknya sangat
sangat-sangat tidak elok atau tidak enak dilihat. Jadi kita gabung saja ya untuk cantik-cantikan lah sebagai penghias halaman rumah kita. Nah, kemudian ini ada sebuah bahan bonsai, masih bahan ya, tapi sudah diarahkan dengan gerak dasar seperti ini. Jadi jatuh-jatuhnya ke ukuran small, bukan ukuran medium, kemungkinan ukuran medium ini. Kalau bisa small ya lebih bagus lagi, kita bisa masukkan ke the max. Hanya saja sepertinya ini sudah melewati ukuran, jadi ukurannya kurang lebih di medium 30 ke atas. Jadi bonggolnya seperti ini. Kemudian lengan satu ini karena agak renggang antara lengan satu dan batang utama yang ke terusan ke mahkota, maka kita buat dengan konsep twin trunk. Jadi di sini kita membuat mahkota sendiri, mahkota semu, mahkota kecil, dan kemudian kita sudah arahkan percabangan dengan anak cabang dan perantingannya. Ya, kemudian kita beralih ke lengan 2, sama juga kita sudah arahkan sampai kepada ujung dari lengan 2. Kita masih loss sedikit. Kemudian back untuk mengisi dimensi atau ruang kosong di belakang. Kemudian perlenganan pendukung ke arah mahkota. Dan ini dulunya saya loss, jadi sudah waktunya untuk di pressing, dan sebelum di pressing saya lakukan cangkok, dan sebentar lagi saya akan panen ini untuk membentuk mahkota yang kita pilih dari cabang yang ini sebagai terusan ke mahkota. Dan mungkin nanti saya akan potong di sebelah sini, dan ini nanti akan kita jadikan mahkota. Ya, ini masih belum bisa kita ukur ketinggiannya, dan masih dipastikan ini kurang lebih di atas 30, karena saya belum pernah juga melihat kondisi perakarannya, karena bahan yang saya dapatkan ya hanya bahan seperti ini. Jadi kita hanya memaksimalkan bahan yang kita miliki. Ini hokianti bunga, dan di sebelahnya masih ada hokianti bunga dengan ukuran yang hampir sama juga, dan semua perlenganan sudah disiapkan gerak dasar, dan kemudian terusan ini juga sudah dicangkok, dan sebentar lagi mungkin juga kita akan panen. Nah, kemudian di atasnya ini ada bonsai Santigi on the rock yang penampakannya seperti ini dan mulai merimbun, dan sebenarnya sudah mulai digunakan pot ceper agar pertumbuhannya semakin terlihat untuk pembentukan karakter tuanya. Dan masih ada beberapa lagi di sana. Di atas saya letakkan beberapa bahan bonsai sancang seperti ini kondisinya. Kemudian ini adalah kaliagu atau sisir. Kemudian di sini ini adalah Sangsimbur Super Micro Thailand on rock, dan sebenarnya sudah layak juga ditempatkan di atas pot bonsai atau pot ceper. Kemudian di sini beberapa bonsai sancang dengan ukuran mami. Dan terakhir untuk sisi yang satu ini saya akan perlihatkan kepada kalian. Ini adalah serut cascade, dan ini juga sudah butuh pot yang sesuai dengan
karakter atau style dari bonsai ini. Ya, kita masih menunggu kapan bisa saya membeli pot, tergantung dari keuangan. Ya, jangan dipaksakan karena bonsai adalah proses yang panjang, jadi seberapa kita mampu, sekian yang kita lakukan. Jadi kita memerlukan semangat yang dan kesabaran yang cukup panjang ya. Nah, demikian dulu teman-teman review dari bonsai-bonsai yang ada di halaman sebelah teras rumah saya. Ini baru sebagian karena pembahasannya terlalu panjang, nanti memakan durasi yang terlalu panjang juga. Jadi saya cukupkan dulu, dan untuk bahan bonsai yang sebelahnya mungkin di part berikutnya. Nah, ini di sini. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, demikianlah video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.